Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana hari ini Bu Ayu, kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat sekali. Kalau lihat dari wajahnya kayak yang sering ada apa? Lagi semangat saja. Oh, Pak. lagi semangat. Iya semangat. Memang harus semangat ya? Iya. Karena sekarang masih di bulan Agustus ya? Agustus, Iya. ya. Ya ini Bu Ayu, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Pak. Intinya Bu ya, mungkin saya juga sambil belajar juga ingin mengobservasi Bu Ayu ataupun saya ingin istilahnya membersamai supervisi Bu Ayu di kelas ya, di kelas 4 ya? Di kelas 4 ya. Dari obrolan ini ataupun dari percakapan ini, apa yang Ibu Ayu harapkan? Saya sebenarnya berharap dari melakukan observasi yang mungkin sampai akan lakukan di kelas 4, saya bisa dapat meningkatkan kompetensi saya sendiri dalam mengajar anak-anak di kelas. Nah kan saya juga ingin belajar ini istilahnya. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Ya karena saya juga saling membersamai, saling belajar, saling berkolaborasi. Mungkin saya punya kelebihan, Bu Ayu punya kelebihan, kita saling sharing lah gitu. Kira-kira nih kapan Ibu Ayu akan berdiskusi di kelas? Apa besok kira-kira? Kalau mungkin observasinya bisa dilaksanakan besok ya Pak ya. Karena besok itu saya kebetulan sudah mempersiapkan materi pembelajaran, yaitu pembelajaran IPAS. Kira-kira materinya apa sih untuk besok? Materinya untuk besok tentang fotosintesis Pak. Kalau untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya di sini saya berharap itu anak-anak dapat mengidentifikasi proses terjadinya fotosintesis dan mengaitkannya untuk itu pentingnya proses fotosintesis itu bagi makhluk hidup. Untuk hal tersebut kira-kira nih Bu Ayu sudah nyiapkan apa saja nih? Sebenarnya ini sudah dari 3 hari yang lalu ya. Sudah siap. Oh, keren. Karena kan sebelum memulai pelajaran kan kita harus sudah nyiapkan perangkat pembelajarannya. Betul. Ya. Jadi saya sudah nyiapkan berupa media pembelajarannya. Terus juga ada RPP yang paling penting dan juga LKPD yang mungkin di akhir buat assessment atau penilaian. Penilaiannya. Jadi sudah sangat lengkap ya. Kalau saya lihat sih sudah mempersiapkan. Kira-kira nih apa sih mungkin ada hambatan ataupun ada halangan untuk besok kira-kira yang Bu Ayu mungkin merasa masih ada hambatan apa kira-kira? Menurut saya gini ya Pak ya, kan anak-anak itu kan beragam. Iya. Cara belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang pakai visual dengan cara melihat, ada yang dengar dengan estetik. Nah, saya pengen tuh pembelajarannya bisa mencakup anak-anak gitu. Jadi mungkin itu yang kemarin bikin saya bingung memilih media pembelajarannya. Iya. Tidak apa-apa Bu, namanya kita guru kan sekarang kan sudah guru modern. Jadi banyak referensi, banyak sudah. Masih guru muda kan lagi keren-kerennya, ada gadget, ada media-media mungkin bisa dicontoh gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, terkait hal itu strategi apa sih yang akan Bu Ayu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Sebenarnya gini, kemarin karena saya sudah kepetok ya Pak ya, sudah bingung mencari titik terangnya. Saya cari-cari di Google gimana caranya membuat anak-anak itu bisa menerima materi. Meskipun yang belajarnya secara visual, ada yang belajarnya dengan cara auditori itu bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu kemarin saya memilih video Pak. Ada video pembelajaran saya cari di YouTube itu tentang video animasi. Keren ya, itu ya sangat luar biasa ya. Kira-kira untuk menyelesaikan ataupun mempersiapkan media itu, Ibu Ayu ini butuh bantuan teman-teman apa gimana Pak? Kebetulan di sini sudah ada ya Pak proyektor
Mungkin nanti saya butuh dalam hal ini, dalam hal mempersiapkan ya Pak ya, kayak soundnya mungkin, atau ada kendala di dalam kabelnya apa gimana gitu ya Pak ya, itu mungkin yang saya butuhkan. Kalau dalam ininya Pak, dalam videonya sebenarnya sudah sesuai sama materinya, karena anak-anak dari video itu ada audio visualnya. Audio visual itu anak-anak saya berharap dah bisa memenuhi keberagaman yang dimiliki murid. Wah, saya rasa Mbak Yuni sudah mempersiapkan segala halnya, segala sesuatunya ya. Ya, semoga lah besok berjalan lancar dulu ya. Amin. Kemudian kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Sebenarnya yang saya harapkan, kompetensi yang saya harapkan dari anak-anak itu adalah kemampuan dalam intelektual, dalam memahami, serta dalam sosialnya Pak. Dalam berkolaborasi antar kelompoknya. Berarti kalau diibaratkan seperti gini ya, mungkin kayak profesional, sosial, juga kepribadian gitu. Iya, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin dengan menyiapkan RPP dengan yang sekiranya menyenangkan gitu ya, serta media pembelajaran yang menarik. Nah, di situ juga sepertinya saya sudah menyiapkan ini Pak, ada permainan seru juga buat anak-anak yang sekarang sukanya mainnya gadget, suka mainnya HP. Di situ juga saya mungkin akan selingi dengan permainan kata melompat di situ. Itu sepertinya sudah sangat berdiferensiasi sekali ya untuk anak ya. Sudah sangat istilahnya bisa memantik anak untuk lebih rajin lagi belajarnya, lebih giat lagi untuk bersekolah ya. Bagus sekali Bu, insya Allah besok kita bisa saling berkolaborasi dan juga bisa mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Baiklah Ibu, mungkin demikian kita kali ini. Saya berharap kita sehat selalu, semangat selalu. Besok kita bertemu di supervisi Bu ya. Iya. Ya. Semoga lancar. Mungkin saya akhiri dulu Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Kita sekarang mau belajar tentang IPAS. Kemarin IPASnya sudah belajar tentang apa?
bagian tumbuhan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, sekarang kita akan belajar tentang fotosintesis supaya kalian dapat mengidentifikasi apa itu fotosintesis dan prosesnya bagaimana, serta mengaitkannya dengan makhluk hidup. Nah, di sini sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru mau tanya dulu, kalau manusia bisa tumbuh nggak? Bisa. Dari kecil hingga dewasa. Kalau tumbuhan bisa. Dari kecil dulu kan ya? Masa tumbuhan langsung murung-murung besar? Tidak. Dari kecil dulu. Sama berarti ya sama manusia? Sama. Sekarang Bu Guru tanya, kalau seandainya manusia buat tumbuh itu butuh makan, kalau tumbuhan butuh apa buat tumbuh? Butuh tumbuhan juga air. Kita juga harus nyiram tumbuhannya biar supaya tumbuh. Nah, kalau manusia kita butuh memasak, tumbuhan juga bisa masak. Pengen tahu caranya? Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya proses memasak pada tumbuhan. Itulah yang disebut dengan fotosintesis. Kita akan belajar bagaimana kegiatannya nanti menjadi seorang ilmuwan, yaitu mengamati bagaimana proses terjadinya fotosintesis yang terjadi pada daun. Kita akan belajar itu. Kemarin kita sudah pernah mencoba menjadi ilmuwan ya? Ada yang ingat kemarin fungsinya apa yang pernah kita coba? Fungsinya apa? Batang. Kemarin kita mencoba fungsinya batang dengan cara bunganya berubah menjadi apa? Cantik ya? Nah, sekarang kita akan mencari tahu lagi, mencoba menjadi ilmuwan kembali dengan cara mengamati suatu
Sudah dimasukkan semua? Sudah dijemur semua? Oh, sekarang ditunggu berapa menit kira-kira? 30 menit kita tunggu. Selama kita tunggu,
jadi apa kira-kira? Dia dimasak. Jadi karbohidrat dan juga oksigen. Karbohidrat itu gula. Tadi kita sebut gula atau karbohidrat. Kemudian ada oksigen. Oksigennya itu tidak dipakai sama tumbuhan, dikeluarkan lagi melewati apa? Mulut, mata. Kemudian dihirup oleh siapa oksigennya? Manusia. Makanya kita butuh sekali sama tumbuhan. Kemudian tadi dia mengeluarkan apa? Yang kecil itu yang putih. Jadi apa? Karbohidratnya kemudian dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan buat jadi makanannya. Kalau kalian pernah lihat ini, pernah lihat motong batang, ada getahnya. Nah, itulah makanan yang digunakan oleh tumbuhan. Sisanya itu disimpan di mana kemarin? Di dalam buah yang kita juga konsumsi. Bayangkan sekarang kalau tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Mati. Tidak bisa apa? Tidak bisa bernafas. Kita juga butuh tumbuhan buat makan. Sayur dari apa? Dari tumbuhan. Terus kalau buah dari apa? Tumbuhan. Semuanya berasal dari tumbuhan. Paham? Kalau gitu Bu Guru sekarang minta satu kelompok perwakilannya mengambil eksperimen yang tadi.
butuh yang namanya api. Apinya dari apa kalau pada tumbuhan? Cahaya matahari, pinter. Terus yang dimasak kira-kira apa saja? Air dan CO2. Apa lagi, satu lagi dari dalam masak? Mineral. Bagus, masih ingat. Nah, air mineral kemudian dimasak menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Mau bermainan? Sekarang gurunya kuis. Kuis tentang fotosintesis. Bagus. Siap. Nah, sebentar. Permainannya nanti Bu Guru minta kalau untuk 7 kelompoknya dia jawab secepat mungkin. Kemudian yang lain akan menilai. Betul enggak ya jawabannya kelompoknya Sultan atau kelompoknya Seli? Ya, sekarang coba kita mulai. 3, 2, 1. Oh ya, 1. Lihat coba. Bagian tumbuhan yang membubuhkan akar dan daun adalah kelompoknya Alfia. Apa Alfia? Kelompoknya Alfia. Ya, ada waktunya sampai 20 detik. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Coba fungsi utama daun adalah kelompoknya Fatin. Apa Fatin? Aduh, cepat banget mati. Kurang cepat lagi ya. Kita belajar dulu. Coba lagi kelompoknya Nita. Apa fungsi utama pada daun?
Bagaimana hari ini? Sehat sih? Sehat. Masih bahagia ya? Masih bahagia. Jadi kita sudah melakukan supervisi hari ini dan ya saya sangat luar biasa. Ada beberapa Bayu yang menyarankan Bayu. Jadi kita santai saja. Iya. Sambil kita berjalan bersama intinya. Yang pertama mungkin gini Bayu. Bagaimana pendapat dari Bayu setelah menyajikan pembelajaran hari ini? Pendapat saya itu, saya merasa sebenarnya awal saya mau mulai rencana pembelajaran dan mulai belajar di kelas, saya merasa senang. Anak-anak kebanyakan aktifnya di kelas, apalagi karena ada permainan tadi, anak-anak juga menjawabnya itu, oh itu bu itu sangat sangat antusias ya? Iya, sangat antusias sekali. Karena anak-anak karena adanya itu permainan yang sering mereka mainkan mungkin di rumahnya sama seperti kesehariannya mereka, jadi anak-anak antusias sebenarnya. Sangat bagus sudah ya gitu ya. Kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Mbak Ayu rencanakan? Untuk kesesuaiannya ya Pak ya, kan saya sudah membuat rencana SPP itu ya Pak ya. Mungkin ada sesuai sama rencana, tapi mungkin ada beberapa kendala. Mungkin Bu Ayu bisa menceritakan hal-hal yang dirasakan dalam proses pembelajaran tadi, memuaskan atau bagaimana tadi? Kalau dari pembelajaran tadi ya Pak ya, sangat memuaskan sekali. Meskipun tadi ada halangan. Iya, ada halangan. Kira-kira apa kendala atau kendala yang tadi? Tantangannya itu tadi sebenarnya gini Pak, anak-anak itu kan
kalau masalah vocab atau kosakata baru, kesulitannya anak-anak itu kan di situ. Kosakata barunya tentang kata-kata kayak karbon dioksida, tentang karbohidrat itu kadang masih ketukar gitu Pak. Itu yang mungkin kesulitannya. Terus juga hal yang ini Pak, medianya saya sepertinya. Media yang saya gunakan itu mungkin terlalu apa ya ke anak-anak ya. Jadinya kan air ya Pak ya. Anak-anak kan sukanya bermain. Jadinya air itu kemana-mana tuh Pak merembes. Tapi kan masih dalam proses atau dalam tahap pengkondisian ya bisa ya. Wajar anak-anak ya. Itu sebenarnya sebagai bahan refleksi kita nanti. Bagaimana cara ataupun bahan-bahan yang sekiranya bisa lebih mempermudah lah. Kira-kira menurut Ibu Ayu ini mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya tadi bagaimana? Kalau dilihat dari caranya anak-anak menjawab soal, terus caranya anak-anak menjawab kuis, nah kalau dilihat dari itunya, insya Allah sudah tercapai. Ya. Iya, itu sudah tercapai. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang dari Ibu Ayu juga dari anak-anak. Adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan tadi? Iya Kak ya, kalau menurut saya kesulitannya itu kan ada pada media. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya atau saya bisa menggunakan ini Pak, demonstrasi saja, supaya anak-anak tidak langsung berkecimpung dengan airnya ya. Tapi itu juga perlu ya. Iya. Kan dalam tahapan yang namanya sudah anak SD, terus mungkin dari hal-hal baru kan lagi semangatnya, lagi apa ya, lagi ingin rasa tahunya itu memang sangat tinggi. Kemudian identifikasi hal yang telah menetap dan hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Bu Ayu lakukan itu apa? Peningkatan yang mungkin saya anukan ini Pak. Sudah bagus banyak ingin ditingkatkan. Yang ingin ditingkatkan lagi tentang permainannya Pak, gamenya. Karena kan sudah anak-anak sudah mulai game itu anak-anak sudah sangat aktif belajar di kelas. Mungkin selanjutnya gamenya mungkin lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi buat anak. Dengan demikian mungkin yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya itu apa? Biar sukses akhirnya biar lancar gitu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya Pak ya, dengan materi yang berbeda mungkin ya Pak ya. Kalau dengan materi yang berbeda mungkin dengan menggunakan media yang sesuai lah dengan anak-anak. Nah, sama apa tetap permainan itu juga harus ada. Karena memang di usia dia itu memang bermain dan belajar gitu. Iya. Mungkin itu Bayu hanya sekilas dari saya yang kita sering-seringnya. Intinya informasi ini menurut saya sudah sangat baik. Mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan, tapi overall semuanya itu jalan lancar ya, jalan sesuai dengan apa yang saya dan Bu Ayu lakukan. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti kita akan bisa berkolaborasi Bu ya. Mungkin itu Bayu dari saya Bu ya. Saya tekan banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.